Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Nirwana T dengan NIM 0321526 dari kelas Pendidikan Biologi E, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem skeleton pada vertebrata, khususnya pada sapi. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai sistem skeleton, baiknya kita bahas sedikit mengenai deskripsi umum tentang sapi. Jadi, sapi atau dengan nama latin Bostaurus merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Sapi merupakan mamalia pemakan rumput dengan ukuran tubuhnya yang relatif besar. Jangka untuk hidup alami rata-rata sapi ialah 25 tahun, tetapi banyak yang mati pada usia 3 tahun karena digunakan sebagai bagian dari praktek pertanian modern. Hewan ini berhabitat di daratan, tepatnya di padang rumput ataupun di peternakan. Nah, sapi banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan pupuk. Adapun klasifikasi sapi dapat kita lihat pada slide. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai sistem skeleton atau sistem kerangka. Nah, sistem kerangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Sistem kerangka pada hewan vertebrata sama halnya seperti pada manusia, yaitu otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, sistem kerangka ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai proteksi atau perlindungan terhadap organ-organ yang ada di dalam. Yang kedua, sebagai deposisi atau penempatan dan cadangan mineral. Yang ketiga, memberi kekerasan pada bentuk tubuh. Yang keempat, memberikan fasilitas tempat untuk pembentukan darah. Dan yang kelima, yaitu sebagai tempat perlekatan otot dan daging. Nah, secara struktural, sistem kerangka pada sapi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kerangka aksial dan apendikular. Nah, pada kerangka aksial merupakan kerangka yang menyusun atau melekat pada sumbu utama pada tubuh hewan, sedangkan kerangka apendikular merupakan kerangka penyusunan tulang anggota gerak. Pada kerangka aksial terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kranium, kolumna vertebralis, sternum, dan costa. Nah, yang pertama yaitu kranium. Kranium merupakan tulang yang membentuk kerangka dasar kepala dan merupakan anggota tubuh hewan terdepan yang tersusun atas banyak tulang dan berhubungan ke belakang dengan kolumna vertebralis. Tulang ini mempunyai fungsi untuk melindungi otak atau ensephalon, penyokong alat-alat indera, pembentukan dan perlekatan kornu atau tanduk, dan pembentukan awal traktus digestivus dan traktus respiratorius. Yang kedua yaitu kolumna vertebralis, yang mana merupakan sederetan tulang di median tubuh di belakang kranium sampai ke kauda atau ekor. Deretan tersebut dinamakan vertebra, terdiri atas 7 buah vertebra cervicalis di daerah leher, 12 atau 13 buah vertebra thoracalis di daerah dada, 6 buah vertebra lumbalis di daerah pinggang, 5 buah vertebra sarkalis di daerah selangkang, dan 18-20 buah vertebra caudalis di daerah ekor. Nah, yang ketiga yaitu sternum. Sternum merupakan tulang dada yang terdapat di pangkal otak dan merupakan tempat pelekatan cartilago cartalis. Contravera merupakan arigomusculus pectoralis. Bagian kranial sternum disebut manubrium, bagian tengah disebut truncus body, dan bagian kaudal disebut processus xiphoideus. Sternum terdiri atas segmen-segmen yang disebut sternebrae yang pada usia lanjut akan berdifusi menjadi satu. Nah, jumlah sternum pada sapi terdiri dari 7 buah. Nah, yang keempat yaitu costa, yang mana costa membentuk dinding lateral tulang dada. Biasanya jumlah pasangan-pasangan costa sama dengan jumlah vertebra thoracalis. Jarang ditemukan costa atau pasangan costa yang terletak di sebelah dalam kranial atau caudal vertebra thoracalis. Costa terdiri atas batang lengkungan yaitu pasternalis yang terletak di bagian ventral dan pars vertebralis di bagian dorsal. Nah, terdapat 3 macam costa pada sapi yaitu costa steralis, costa spuria, dan costa fluctuantes.
Nah, kemudian yaitu kerangka apendikular atau anggota gerak pada sapi, yang mana sepasang terletak di bagian depan atau ekstremitas pectoralis dan sepasangnya lagi terletak di bagian belakang atau ekstremitas pelvicalis. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu ekstremitas pectoralis, yang mana terbagi menjadi 7 bagian tulang. Yang pertama yaitu scapula, yang merupakan tulang belikat pada semua hewan agak pipi dan merupakan tulang triangilaris. Pars distalis membentuk persendian dengan humerus atau tulang lengan yang dikenal sebagai ventral angle dan membentuk persendian yang sebenarnya antara scapula dan tulang yang lain pada hewan domestik. Permukaan ventral scapula mempunyai peninggian yang disebut spina yang memanjang dari bagian ventral ke bagian dorsal. Nah, yang kedua yaitu humerus, yang merupakan tulang panjang yang mempunyai struktur halus yang bervariasi pada suatu hewan. Ujung proksimal dengan sisi ventral scapula membentuk persendian bahu. Tonjolan yang dibentuk oleh ujung humerus disebut titik atau kedudukan bahu. Nah, yang ketiga yaitu radius, yang mana tulang ini merupakan tulang panjang yang terletak di sisi medial lengan bawah yang langsung diraba di bawah kulit. Nah, yang keempat yaitu ulna, mempunyai tingkat perkembangan yang bervariasi tergantung pada spesies hewan. Prosesus oleh kranon terdapat pada semua hewan menonjol di atas dan di bawah persendian kaku. Prosesus tersebut membentuk sebuah pengungkit untuk pelekatan otot yang berfungsi untuk meluruskan siku. Yang kelima yaitu karpus, yang merupakan tulang yang terdiri atas 2 deretan tulang-tulang kecil. Yang keenam yaitu metakarpus, yang merupakan daerah di sebelah distal karpus dan merupakan hasil fusi tulang-tulang metakarpus yang ketiga dan keempat. Nah, yang ketujuh yaitu digiti. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar, digiti sapi hanya ada 2 buah, yaitu jari ketiga dan keempat, sedangkan pada jari kedua dan kelima hanya merupakan bangunan seperti cakar yang terdapat di sebelah belakang tumit. Nah, kemudian yaitu ekstremitas pelvicalis, yang mana terbagi menjadi 7 bagian tulang. Yang pertama yaitu os cossae, merupakan tulang hasil fusi dari 3 tulang yang menyusun lingkar pelvicalis atau gelang pinggul, yaitu tulang-tulang ilium, ischium, dan pubis. Ketiga tulang tersebut juga bergabung melalui acetabulum pada persendian pinggul. Nah, yang kedua yaitu femur, merupakan tulang yang berpangkal pada persendian pinggul. Ujung proksimalnya berbentuk bulat yang bersendi dengan acetabulum pada os cossae. Pada femur terdapat beberapa tonjolan atau trochanter yang berguna untuk perlekatan otot-otot paha dan pinggul yang kuat. Bagian utama femur pada penampang melintang berbentuk sirkuler atau bulat dan panjang. Yang ketiga yaitu patella, merupakan tempat persendian femur melalui sebuah troklea. Nah, yang keempat yaitu tibia dan fibula. Tibia dan fibula adalah tulang-tulang yang setara dengan radius dan ulna pada ekstremitas anterior. Tibia merupakan tulang yang besar dan terletak di sebelah medial, sedangkan fibula merupakan tulang yang kecil dengan ujung proksimal yang tinggal sisanya saja dan terletak di sisi lateral dari kaki. Nah, yang kelima yaitu tarsus, yang disusun oleh tulang-tulang kecil, seperti halnya karpus pada ekstremitas anterior. Deretan proksimal tulang-tulang tarsus terdiri atas 2 tulang yang besar, yaitu tulang tibiotarsus dan tulang fibulatarsus yang bersendi dengan fibula. Nah, yang terakhir yaitu metatarsus dan digiti pada ekstremitas posterior yang sifatnya sama dengan metakarpus dan digiti pada ekstremitas anterior. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.